Akhirnya ketika ditinggal, diambil gedungnya sama Belanda. Biasa pemerintah itu kalau ada yayasan tanah wakaf yang tidak dikelola, diambil sama pemerintah. Ketika itu diambil tuh gedungnya sama Belanda. Akhirnya meja kursinya dibawa ke rumahnya orang-orang pengurus Al-Irsyad. Tahun 19 sampai tahun 22 kira-kira. Syekh Ahmad Sukarti kesian ngeliat orang-orang Al-Irsyad. Dia nawarkan diri, udahlah anak bantuin lagi. Balik lagi. Sampai meninggal akhirnya Syekh Ahmad Sukarti belajar di Al-Irsyad. Bayangkan, beliau pernah dikeluarkan sama orang Al-Irsyad. Banyak karya tulis Syekh Ahmad Sukarti. Makanya harapan anak orang-orang Al-Irsyad yang ngaku orang Al-Irsyad. Ngaji itu kitabnya Sukarti. Supaya tahu apa sih yang diajarkan oleh Sukarti. Dakwahnya Sukarti itu apa? Karena muncul orang-orang Al-Irsyad seperti ceritanya Sukarti yang mereka sok tahu tentang agama, akhirnya merendahkan agama. Bayangkan, ana pernah di Al-Irsyad Pusat tahun 1419 ketika ana di Libya, ana ke Al-Irsyad, ketemu sama pengurus Al-Irsyad. Kata dia ngomong, ente ada apa jenggoten? Ini pengurus Al-Irsyad. Ana ngomong, Ami, ente gak lihat Sukarti jenggoten? Diam dia. Syuf Sukarti ini ente yang dirikan Al-Irsyad. Ente kok takut sama orang jenggoten yang dirikan Al-Irsyad berjenggot? Ini muncul generasi-generasi yang sok tahu tentang Al-Irsyad. La ya'rif syai'an al-Irsyad. Dan tidak tahu dengan dakwahnya Syekh Ahmad Sukarti. Kemana Syekh itu berdakwah sih? Tapi kita ingat, memang dakwah di masa itu masa Belanda. Ilmu itu belum semuanya bisa disampaikan. Kitab-kitab belum semuanya dicetak. Dan Belanda sangat takut dengan kitab-kitab yang datang. Makanya dalam kondisi itu wajar apa yang disampaikan Syekh Ahmad Sukarti dalam batas-batas yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, tulisan Syekh Ahmad Sukarti, Majalatul Dzakhirah Al-Islamiyah. Majalah Dzakhirah Al-Islamiyah. Ini ditulis pada tahun baliknya Syekh Ahmad Sukarti setelah beliau dikeluarkan. 1923 Masehi, bertepatan dengan 1 Muharram 1342 Hijriah. Cuma majalah ini nggak lama. Kira-kira sampai 10 edisi lalu terputuskan karena kesibukan Syekh ngajar ya. Syekh itu termasuk orang yang memang nggak suka nulis karena kesibukan beliau ngajar. Beliau juga nggak banyak ceramahnya, beliau mendidik. Kemudian kalau kita lihat awal bukunya Syekh Ahmad Sukarti ini, Ad-Dzakhirah, disebutkan di situ tentang hakikat agama itu apa. Kemudian beliau nih membantah syubhat-syubhat orang-orang yang benci kepada agama dengan dalil akal, dengan dalil nakal yang sahih. Kemudian beliau menceritakan tentang keindahan Islam karena Belanda pada waktu itu berusaha untuk menjelek-jelekan Islam. Kira-kira sama sekarang nih, kayak kelakuannya musuh-musuh Islam, bagaimana mereka ingin menggambarkan Islam itu buruk, Islam itu teroris, Islam itu fundamentalis. Islam, subhanallah, Islam hada wahid. Sampaikan ke mereka, Islam hada wahid. Ini banyak Islam. La. Allah hanya mengatakan inna dina 'indallahil Islam. Islam yang mana? Islamnya Rasulullah SAW. Bukan Islamnya ente, bukan Islamnya anak. Islamnya Rasulullah SAW. Syekh Ahmad Sukarti membahas tuh di situ keindahan Islam. Karena Islam dijelek-jelekkan sama Belanda pada waktu itu. Kemudian di situ beliau mengajak umat Islam untuk berusaha menjadi lebih modern dalam urusan apa? Dalam urusan dunia, bukan dalam urusan agama. Kan banyak pembahasan tentang hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu. Beliau bahas itu. Karena banyak orang berpegang teguh dengan hadis-hadis palsu. Beliau membahasnya. Kemudian buku beliau juga ada yang kedua namanya Suratul Jawab, yang berkaitan dengan hukum nikahnya wanita syarifah, wanita dari Al-Ba'alwi dengan selain Ba'alwi. Dicetak buku itu.
Kemudian buku yang ketiga beliau judulnya Taujihul Ikhwan ila Adabil Quran. Taujihul Ikhwan, pengarahan buat saudara-saudara dalam urusan adab dengan Al-Quranul Karim. Syekh Ahmad Surkati nulis kitab itu. Kemudian yang keempat, Al-Masailus Thalath. Beliau membahas masalah as-sunnah wal bid'ah. Kemudian membahas tentang masalah ijtihad dan taklid. Makanya kalau ada orang al-irsyad itu sensitif dengan kata-kata bid'ah. Nanti jangan ngomong bid'ah. Subhanallah. Ini inti gurunya inti Surkati. Ngarang kitab judulnya As-Sunnah wal Bid'ah. Dan selama hidupnya beliau bagaimana memerangi bid'ah? Syekh Ahmad Surkati. Hada irsyadi. Ini orang irsyad wa inti min. Itu siapa inti? Beliau nulis kitab, makanya dibaca tuh kitabnya Surkati. Anak ngomong buat orang-orang al-irsyad. Karena masih banyak sampai hari ini orang-orang al-irsyad yang sok tahu tentang al-irsyad. Dan belum baca kitab utamanya Syekh Ahmad Surkati. Ini termasuk kitab yang paling agung. Dicetak di Mesir, jemaah. Tahu kitabnya. Bahkan dikasih pujian sama ulama kitabnya Syekh Ahmad Surkati. Wah, kita nggak pernah bahas kitab itu. Wah, mungkin nggak pernah ngeliat sampulnya, nggak pernah ngeliat. Kok bahas kitab sampulnya nggak pernah ngeliat. Masalah ijtihad dan taklid. Yang ketiga masalah ziyaratul kubur wa tawassul. Itu beliau bahas jamaah tuntas dan dicetak di, ya tadi anda katakan, di Indonesia dan di Mesir dicetak kitab ini. Berarti kitab itu bukan kitab rendahan yang pantas. Harapan anda nanti Masjid Al-Irsyad atau orang-orang Al-Irsyad bikin kajian khusus, kajian kitab Al-Masailus Thalath. Kalau antum bahas kitab itu, aliran apa ini? Bahas kitab Al-Masail, alirannya Surkati. Kemudian yang kelima, Syekh menulis kitab judulnya Al-Wasiyah Al-Amiriyah. Itu wasiat-wasiat beliau. Beliau memulai setiap kitab itu dengan wasiat ayyuhal mu'min, ayyuhal mu'min, ayyuhal mu'min. Nasihat-nasihat dari Syekh Ahmad Surkati. Pantas untuk dikaji kitab itu. Kemudian yang enam, beliau menulis kitab judulnya Kitabul Adab Al-Quraniyah, diterjemahkan ke bahasa Belanda. Kitabnya. Judul bahasa Belandanya ini yang bacakan ya. Zidler Widen Koran. Mungkin kayak gitu bahasanya. Ada yang bisa bahasa Belanda di sini? Masih ada tersisa bahasanya. Anak ketemu di Jember itu, Masya Allah. Ada orang Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Arab. Karena di sekolahnya di sekolahan Belanda dulu. Tapi kumpulnya sama orang-orang Arab. Kemudian kitab yang ketujuh, judul kitabnya Ummahatul Akhlaq. Ummahatul Akhlaq. Tentang akhlak-akhlak mulia. Beliau Masya Allah menjelaskan akhlak-akhlak. Karena pada waktu itu ada kesenjangan, orang Arab melihat lebih mulia daripada orang Jawa. Di tengah tubuh orang Arab pun, yang Ba'alwi merasa lebih tinggi daripada yang Arab biasa. Di tubuh orang Arab yang Gabail merasa lebih tinggi daripada yang Fallah dan Zarra. Maka Syekh membuat Ummahatul Akhlaq. Ini diantara yang dikatakan oleh Syekh dalam kitabnya. Wa ba'd, fatta'limu lil awladi mirqatu ahli al-majdi wal is'adi, wa majduhu al-majdul athilul asma, wa faqduhu ad-da'u alladhi la yuhma, la fakhra bizzi wala bin nasabi wala bi jam'i wariqin aw dhahabi, lakinnahu bil ilmi wal adabi wad-dini misbahu ulil albabi, famalu qaruna yurika al-amra wa halukan ana ibn nuhin ukhra, wa anna umman nawi hawa fa'lama, wa adam abul jami' wa adamu abul jami'i fafhama, wa marji'ul kulli ila turabi wa minhu khalquhum bila irtiyabi, fa'mal bunayya antarudda falahan
bihadi maulaka tanal najahan wa amruhu bi amrihi wa kun min hizbihi wa dud bima tustata'u an hududihi wattaqihi fa innahu khabiru wastahi minhu innahu basiru. Ngerti ya? Syekh Surkati ketika ngajar ini nggak pakai terjemahan, nggak nerjemahin beliau, nggak ada beliau ngajar pakai penerjemah, nggak ada. Karena anak didiknya dididik berbahasa Arab, sehingga bahasa Arab dan bukan bahasa Arab pasaran jemaah. Ada anak-anaknya Waliti yang orang Arab yang datang dari Hadramut datang, ada yang bisa bahasa Arab, suruh baca kitab nggak bisa. Karena bahasa Arabnya cuma bahasa conversation, cuma komunikasi. Nggak diajarin baca sama orang tuanya. Syekh Surkati diajarin baca. Beliau mengatakan wa ba'du, sesungguhnya pengajaran itu untuk anak-anak adalah tangga untuk orang-orang yang sukses dan berbahagia. Dan kesuksesannya adalah kesuksesan yang tinggi. Kehilangan ini adalah penyakit yang tidak bisa diobati. Tidak ada keutamaan dengan pakaian. Ente beli baju berapa? Nggak ada. Tidak ada kehormatan dengan nasab, kata Syekh. Nggak. Tidak ada kehormatan dengan ente fulusnya berapa, emasnya ente berapa. Enggak. Tapi kehormatan itu dengan ilmu dan adab, kata Syekh Surkati. Dengan ilmu, bukan dengan nasab, bukan dengan harta lah. Ini Syekh jelaskan keadaannya. Wadin dan agama itu adalah cahaya lentera untuk orang-orang yang berakal. Kau lihat Korun, mana harta dia? Habis. Kau lihat, kau bicara nasab, nasabnya Kan'an, anaknya Nuh, anaknya Nabi, kemana Kan'an? Tenggelam. Nggak ada urusan nasab. Kemudian kau tahu bahwasanya ibu semua orang ini satu, yaitu Hawa. Dan bapaknya Adam. Satu orang tuanya. Semua akan kembali menjadi tanah. Karena mereka semua diciptakan dari tanah tanpa keraguan. Semuanya kembali jadi tanah. Dan Rasul SAW ketika haji wada di tengah-tengah orang Arab dan orang-orang Islam yang non-Arab yang kumpul di sana, beliau mengatakan, ala la fadla li arabin ala a'jami wala li a'jamin ala arabi illa bittaqwa. Kata Rasul, kalian tahu, tidak ada keutamaan buat orang Arab di atas orang non-Arab. Dan orang non-Arab tidak mulia, tidak lebih mulia dari orang Arab kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Karena masih ada perasaan kita merasa lebih baik dari orang lain. Ente sopo ente? Minat turab kullu. Kemudian kitab Syekh juga ada judulnya kitab Ithaful Ibad Bitafnid Mazaimil Haddad. Kitab ini tebal. Tulisan tangan jamaah, pakai kertas HVS, rapet-rapet tulisannya, itu 185 halaman. Besar banget kitab ini. Dan apakah orang al-irsyad ada yang punya? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Syekh Ahmad bin Mahfud masih menyimpan buku itu. Kalau beliau meninggal dunia, wallahu a'lam. Kadangkala kitabnya orang tua itu dijual di loaan sama anaknya. Nah, karena anak nggak bisa baca, Ustaz. Daripada nggak ada faedah, anak timbang sama anak-anak. Makanya kadang-kadang antum timbangan tuh kitab-kitab kuno itu ada di sini. Anaknya udah nggak belajar agama lagi. Yang kesembilan, kitab beliau Mandhumatul Khawatiril Hisan. Mandhumah nazm Khawatiril Hisan. Yang nazm ini bait-bait syair itu jamaah. Karena Syekh Ahmad Surkati, masya Allah, bahasa Arabnya sangat indah sekali. Itu beberapa tulisan beliau. Kalau kita mau lihat pujian para ulama terhadap beliau, ini pujian Al-Ustadz Muhammad Abdullah As-Samman dari Mesir. Dulu nih kitabnya. Beliau menulis pengantar buat kitab yang judulnya Al-Masailul Thalath. Dengarkan pujian. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdullah As-Samman? Al-muallif huwa ahadu kibari ulama'id-din as-salafiyin. Dengarkan ucapan salafiyin.
Syekh Ahmad mengatakan penulis buku ini adalah salah satu ulama besar dari Salafiyin. Siapa? Pendiri Al-Irsyad. Orang Al-Irsyad kalau dengar kalimat Salafi, oh, Salafi. Syekh Ahmad Surkati disebut. Orang itu memuji, orang lihat bukunya. Siapa fulan? Ini baca kitabnya. Ketahuan bagaimana fikrahnya orang ini dari mana? Dari tulisannya. Maka Syekh Muhammad Abdullah As-Saman mengatakan, al-muallifu huwa ahadu kibari ulama'id-din as-salafiyin. Pengikut salafus saleh. Bukan pengikut akalnya. Enggak. Alladzina lahum atharun kabir. Ingat. Alladzina lahum atharun kabirun fi nashri aqidati salaf fi jawab sifatin khasa. Dia adalah ulama yang memiliki pengaruh besar dalam menebarkan aqidatus salaf di bumi Jawa secara khusus. Wa da'wa ila Allah bi sifatin amah. Dan di dakwah di bumi Allah secara umum. Wa yu'tabarul muallif al-allamah, dan pengarang ini terhitung sebagai al-allamah, orang yang alim, sahibu madrasatin islamiyatin kubra, tatalmat ilaihi al-adid min asy-syabab al-muslim al-mustanir, wa la tazalu hadhihi al-madrasatul islamiyah al-kubra tuaddi risalataha ala akmali wajh. Ini Syekh dulu ya. Beliau ngasih pujian, Syekh ini memiliki murid-murid yang banyak, yang mereka jadi ulama juga. Yang sampai hari ini, sampai Syekh nulis buku ini, pengantar ini, sekolah Al-Irsyad itu masih mengeluarkan generasi-generasi yang jadi ulama. Ini di kitab Al-Masailus Tsalas, punya Syekh Ahmad Surkati, halaman 5 dibaca. Ini kalau kita kepingin tahu Ahmad Surkati. Tapi ingat, beliau manusia biasa. Ada kesalahan-kesalahan wajar. Ulama-ulama besar aja melakukan kesalahan. Tapi ingat, tidak membuat kesalahan itu mengeluarkan beliau dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau tetap ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau disebutkan ahadu ulama'id din salafi. Ada orang, anak nggak mau Syekh Ahmad Surkati disebut salafi. Ente nggak mau disebut, kitabnya yang dibaca. Kitab ini mengajak kepada aqidatus salaf. Gak penting nama itu, mau disebut nama salafi, nama siapa, gak penting penyebutan nama itu. Yang penting itu kebenaran yang kita hidupkan. Orang tahu kita nahnu muslim, cukup. Gak harus anak ini dari firqah ini. Nahnu anak muslim. Muslim apa ente? Muslim muttabi' lil kitab was sunnah. Wa ana ujidul lughal arabiyyah, ana bisa bahasa Arab, ana baca kutubul ulama yang menafsirkan Al-Quran dan Sunnah. Muncul generasi menafsirkan Quran dan Sunnah pakai akalnya, bahasa Arab nggak bisa. Baca Quran lewat terjemahan, baca hadis lewat terjemahan, lalu menyimpulkan hukum menurut ana. Allahu Akbar. Ente baca tuh penjelasan sahabat. Gimana para sahabat menjelaskan tentang hadis-hadis Rasul? Tafsirnya, makanya orang kalau bisa bahasa Arab, kemudian dia mempelajari Al-Quran lewat tafsirnya as-salafus saleh, dia membaca hadis lewat penjelasan as-salafus saleh, insya Allah nggak jadi liberal, karena dia punya alatnya. Aku mau buka tuh, apa sih penjelasannya Abu Bakar tentang ayat ini, gimana sih penjelasannya Ibnu Abbas tentang ayat ini, Mujahid gimana menafsirkan ayat ini, bukan menurut kita orang. Dan ini banyak terjadi. Syekh Ahmad Surkati mengajak untuk memahami Al-Quran. Anda akan bacakan tulisan, tapi waktunya jemaah, Anda cukupkan sini. Anda bacakan sedikit bagaimana Syekh Ahmad Surkati mengajak kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Antum udah pada ngantuk, nggak apa-apa. Kalau cerita ini jemaah, biasanya memang ngantuk. Maka bismillah, antum cari senderan yang enak. Paling enggak mudah-mudahan antum bisa mimpi ketemu Syekh Ahmad Surkati. Jadi nanti antum, ana harus ringkas ya. Ana tulis
Buku ini terlalu panjang memang. Dan mudah-mudahan nanti buku ini bisa dimiliki oleh semua madrasatul irsyad. Kalau ada orang-orang al-irsyad yang punya fulus, yang mau nyetak buku Ustaz, bukunya Ustaz ana cetak, mau ana hadiahkan buat madarisul irsyad se-Indonesia. Cetak, ana nggak minta wala 1 rupiah. Nanti cetak manfaat buat mereka. Karena terus terang, cuma kitabnya bahasa Arab. Kebanyakan orang al-irsyad sudah nggak ngerti bahasa Arab. Di kampung Arab, berapa orang yang tersisa yang bisa bahasa Arab? Coba ente lihat, semua bahasa Arabnya sekolah. Ada Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal belajar bahasa Arab di sekolah dia. Sekolah di mana? Di al-irsyad sini. Masya Allah. Lulus SD langsung bisa bahasa Arab. Masya Allah. Hah? Mana Ustadz? Ya. Ustadz sampai jam berapa Ustadz kita orang Ustadz? Ana suruh terus-terus. Ana harus milih ini Ustadz. Tapi ana akan bacakan beberapa pernyataan Syekh Ahmad Surkati supaya kita faham dakwah beliau itu apa sih. Beliau pernah ditanya, ya Ustadz, mal irsyad? Apa itu al-irsyad? Kata Syekh Ahmad Surkati, al-irsyad at-ta'lim. Irsyad itu adalah ta'lim. Nih kayak gini nih ta'lim. Al-irsyad itu pengajaran. Inti al-irsyad didirikan itu bukan untuk lembaga sosial, bukan. Awal didikan al-irsyad itu untuk taklim. Maka Syekh jadi mu'alim di sekolah itu. Setelah itu muncullah ada kegiatan-kegiatan yang sosial, ada ini itu. Tapi intinya selama Syekh 31 tahun di Indonesia, di al-irsyad kerja beliau itu cuma at-ta'lim. Cuma ngajar. Yang ngajar bisa di sekolahan, bisa di masjid, Syekh itu ya. Baik. Antum kalau tahu Syekh ini dituduh dengan musuh-musuhnya. Ya mungkin kita pun kalau nggak tahu Syekh, kita akan menuduh Syekh seperti itu. Orang yang tidak ngerti dengan Syekh Ahmad Surkati, orang al-irsyad nggak ngerti Syekh Ahmad Surkati, mungkin akan mencela Syekh Ahmad Surkati. Karena dakwah beliau buat orang-orang masa itu nyeleneh. Karena pada waktu itu kebanyakan orang di bawah benderanya Jam'iyatul Khair Al-Alawiyah. Syekh ini dituduh zinjiyun min waladiz zina, anak zina. Orang-orang itu. Orang negro, anak zina. Ya udah, orang kalau sudah dalilnya kalah, yang ada celaan-celaan. Dikatakan Abdus Syar, hambanya kejahatan. Syaitanus syayatin. Syekh Ahmad Surkati dibilang syaitanus syayatin. Ad-dakhil al-mufsid, penyusup yang merusak. Ad-dajjal al-muhtal, disebut dajjal, pendusta yang penipu. Kemudian, oh ini disebutkan di buku-buku mereka. Buku-buku mereka yang membantah Syekh. Jadi antum kalau tahu, majalah-majalah bahasa Arab itu kerjanya bantah-bantahan tuh. Dan yang menjadi topik utama itu Syekh Ahmad Surkati. Baik, disebutkan beliau itu bekerja sama-sama Belanda, dapat duit dari Belanda. Nih, anak akan bacakan bagaimana Syekh mengajak berpegang teguh dengan Alkitab was Sunnah. Yang pertama, bukti beliau itu mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, dan bukti ini tidak bisa dinistakan atau didustakan. Lambang al-irsyad. Mana lambang al-irsyad di sini? Antum lihat lambang al-irsyad. Ada 2 kitab. Qaf yang pertama, yang bawa ha. Qaf itu Quran. Yang di bawahnya itu hadis. Yang di tengahnya itu bab. Artinya kita memahami Al-Quran dan Sunnah harus punya bahasa Arab. Dan sekarang mungkin dotnya sudah hilang di Madrasatul Irsyad. Bahkan kitab sunnahnya sudah. Ini salah satu bukti bahwasanya Al-Irsyad itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Syekh menulis
ketika beliau diminta untuk membuat qanun Jamiatul Irsyad. Beliau bikin tuh. Apa sih ADART-nya Al-Irsyad? Beliau mengatakan, wa inna nudzakiru bi amrillah kullaman tanfa'uhu dzikra minal mu'minin. Kita nih mengingatkan dengan perintah Allah semua yang kira-kira peringatan itu bermanfaat buat mereka dari orang-orang yang beriman. Wa nad'uhum, dan kita mengajak mereka lima da'ahum ilaihil kitab was sunnah, apa yang didakwahkan oleh Alkitab dan Sunnah, minat ta'awun, dari bekerja sama, alal birri wat taqwa wal i'tisam bihablillah, dan berpegang teguh dengan hablullah alladzi huwa dinul Islam, yang hablullah itu adalah agama Islam, haqqal i'tisam, berpegang teguh dengan sebenar-benarnya. Wattahakum ilaihi fima syajara bainahum, dan ketika ada perselisihan di antara kita, kemana kita baliknya? Ke hablullah, Al-Quran dan Sunnah. Talina baina yaday da'watina, kita membaca apa, kita baca di dakwah kita apa yang telah dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di surat Al-Isra ayat 82. Al-Isra ayat 82. Afwan jemaah, ini tulisan Qur'annya antum lihat hilang di sini. Baik. Allah berfirman di ayat 82 yang dibacakan sama Syekh, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Ini pegangan Al-Irsyad. Al-Quran syifa dan rahmat yang Allah turunkan. Kemudian Syekh mengatakan, ya ayyuhalladzina raditum billahi rabba, wahai orang-orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyan, aufu bi ahdillah. Syekh mengatakan orang-orang Al-Irsyad semua, kalian tepatilah janji kalian sama Allah, wa addu amanatahu, dan tunaikan amanah yang Allah berikan kepada kalian, wa hakimu fikum kitabahu, dan jadikan Al-Quran ini sebagai hukum buat kalian, wattabi'u athara rasulihi la'allakum tahtadun, dan kalian ikutin sunnah-sunnah Rasul SAW. Diajak orang Al-Irsyad untuk pegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul SAW. Dan masih banyak yang lainnya jamaah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin Anda cukupkan karena udah malam. Yang jelas untuk orang-orang Al-Irsyad khususnya, dibacalah buku-buku Surkati, dipelajarin, sehingga kita nih lembaga Al-Irsyad ini diharapkan bisa melanjutkan apa yang diinginkan oleh Syekhul Irsyadin Ahmad Surkati. Bagaimana at-ta'lim, bagaimana anak SD itu bisa bahasa Arab. Syekh Ahmad Surkati itu buka pesantren dulu di Malang. Di antara muridnya itu Haim Rashid itu. Beliau memang berusaha untuk menanamkan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah kepada orang-orang Irsyad. Maka kita nih supaya Al-Irsyad menjadi lembaga yang menegakkan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti cara salafus saleh sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ahmad Surkati dalam kitabnya, maka kita harus pelajarin. Kalau enggak kita nggak akan tahu apa-apa. Ini bicara tentang Al-Irsyad. Syekh Ahmad Surkati cerita ada 3 lembaga yang mendukung dakwah pada waktu itu. Al-Irsyad, Muhammadiyah, dan Persis. Itu disebut sama Syekh. Adapun lembaga-lembaga lain memang terjadi sedikit perselisihan. Dengan Nahdlatul Ulama, dengan Rabithah Alawiyah, ada perselisihan di sana. Tapi itulah dakwah. Kita mengajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh yang dipahami dari Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab yang seharusnya kita pelajarin. Apabila yang Anda sampaikan benar, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu.